Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Pada hari ini Jumat 21 Februari 2025 adalah hari terakhir saya menyampaikan renungan harian untuk kita semuanya Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan, karena hari Minggu nanti tanggal 23 saya harus menyampaikan kata-kata perpisahan karena saya sudah ditugaskan oleh pimpinan HKBP untuk melayani di HKBP Resort Dolok Sanggul Kota Distrik 3 Humbang di Kabupaten Humbang Habicaran. Dan saya mohon maaf jika ada pelayanan atau mungkin sikap saya yang kurang berkenan bagi Amang dan Inang, dan doakan saya dan tetaplah kita saling mendoakan agar kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini selalu diberkati Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan upasa atau pepatah dalam bahasa Batak dan juga dalam bahasa Indonesia. Demikian: makan bubur di tepi kali, HKBP Cibubur selalu di hati. Asam gelugur di gadis di tonga onan, tangyang nami tu di bata sudi hamu amang inang ruas ni HKBP Cibubur tok tong ma diramuti Tuhan. Mangerbang bunga-bunga ditiur ni matahari, selamat tinggal ma di hamuna, selamat jalan ma di hami. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Jika ada sikap, perkataan, perbuatan kami yang salah, jangan diceritakan kemana-mana. Saat sulu saat botean, diling mahita mangulu, saya toktong mahita diramuti Tuhan. Amin. Amang Inang, saya tetap berdoa bagi Amang dan Inang yang masih sakit dan sedang sakit supaya cepat sembuh, dan bagi Amang Inang yang berduka dan yang bergumul, tetap yakin Tuhan menyertai Amang dan Inang. Dan jika kita pun diberikan kesempatan untuk bekerja pada hari ini, tetap semangat. Tuhan menyertai Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda dimanapun kita bekerja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bersyukur dengan memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, banyak orang mau dan rela berbagi dari kelebihan yang dimilikinya. Beda dengan yang dibagikan itu sedikit jumlahnya atau bahkan cuma itu saja. Tentu lebih mudah kita memberikan sesuatu ketika kita hidup dalam kelimpahan daripada memberi dalam kekurangan. Kepada kita hari ini Tuhan Yesus mengajarkan dengan menunjuk suatu sikap yang diambil seorang janda miskin dalam hal memberi. Ketika sebagian orang memberi dalam kelimpahan mereka, sebaliknya janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Bahkan dikatakan seluruh nafkahnya dia berikan. Ibu janda itu memberi bukan untuk motivasi agar dipuji, sepanggaron, bukan juga untuk supaya kelihatan religius, tetapi dia memberi dengan sepenuh hati apa yang ada dalam hidupnya. Jika dibandingkan dengan sikap dan bagaimana ibu janda itu memberi, pernahkah kita mengingat-ingat
kapan kita pernah memberi dengan sepenuh hati kepada Tuhan di gereja atau kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Bisa saja kita tidak memperhitungkan dan melihat seberapa besar nominal yang akan kita berikan. Kita juga tidak melihat keadaan yang berlimpah lalu kita mau dan bersedia memberi. Karena dalam keadaan seperti apapun kita bisa senantiasa memberi. Bukan hanya dalam keadaan yang berkelimpahan saja baru kita bisa memberi, tetapi ketika dalam keadaan kekurangan pun kita juga bisa memberi, tentu dalam bentuk apapun. Jemaat Kristus yang baik, dalam hidup ini marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang mau memberi dengan sepenuh hati. Kita memberi bukan karena untuk pamer, juga bukan karena untuk mendapatkan sesuatu seperti pujian, dan bukan karena kita dalam keadaan berlimpah. Tetapi kita mau memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita, dan Dia memberi dengan sepenuh hati. Dalam keadaan apapun, kita bukan menjadi alasan untuk kita tidak memberi. Sekalipun kita dalam keadaan yang berkekurangan, kita bisa memberi dengan sepenuh hati, bukan dari kelimpahan atau kekurangan yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi sikap kita terhadap uanglah yang sering kali mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa uang tidak memiliki moral yang baik atau moral yang buruk. Moral uang tidak terletak pada fisik uang itu, tapi terletak pada sikap orang yang memilikinya, Kristennya yang memiliki uang itu. Karena uang yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan Allah adalah sikap kita terhadap pemberiannya, kelimpahan, dan di saat kekurangan. Dari janda ini kita belajar bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dan kekayaan pun hendaklah jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah keuangan yang berat, kita tidak perlu marah, depresi, mencuri, dan meninggalkan Tuhan. Dan juga kita tidak sedang berkelimpahan materi, janganlah menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Jadi sikap yang mempengaruhi hubungan orang beriman kepada Allah bukan kekayaan itu sendiri atau kekurangan itu sendiri. So, bersyukurlah kepadanya dengan memberikan kepadanya dengan sepenuh hati. Dan ingat juga bahwa memberi tidak selalu dengan uang yang kita miliki, tetapi dengan sapaan yang lembut, ramah, senyum, dan menjaga bicara agar tidak membuat orang lain tersinggung dan marah. Amin. God bless you. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan aku bagaimana memberi dengan benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah dengan Roh-Mu aku dimampukan untuk memberi yang terbaik seperti Engkau yang memberi segala yang baik kepadaku. Amin. Selamat beraktivitas sama Nina. Horas.